Sesungguhnya, apakah tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang justified, bisa dibenarkan? Mereka tidak sedang melakukan tindak pidana. Mereka bukan buronan, mereka bukan teroris yang berhadapan dengan petugas dan saling tembak-menembak dan kemudian mereka ditembak mati. Karena sesungguhnya sudah hampir terkuak. Hanya persoalannya ada tembok-tembok kekuasaan yang sepertinya menghalangi ini semua. Menghalangi Presiden Jokowi untuk mengucapkan belasungkawa, walaupun hanya ucapan belasungkawa. Presiden kita sampai hari ini belum mengatakan perkataan yang sifatnya ikut belasungkawa terhadap 6 korban. Terlepas siapa yang benar yang salah, masing-masing punya fiksi, masing-masing punya data, dan itu akan dibuktikan di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tertarik untuk membacakan soal seorang kiai, ya, kalau tidak salah Tasikmalaya, berorasi luar biasa. Karena saya sudah lihat orasinya, tapi sebagaimana dilansir Glora News, sambil menangis Kiai Miftah Fauzi minta Jokowi berbelasungkawa atas kematian 6 laskar FPI. Ini luar biasa, ya. Ini soal hati nurani, ya, sebenarnya. Sekali lagi soal hati nurani. Coba kita bacakan, ya. Glora.co. Kiai Miftah Fauzi Bantani meminta Presiden RI Jokowi untuk ikut berbelasungkawa atas kematian 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI yang ditembak mati oleh polisi di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Hal itu disampaikan Miftah saat berorasi di Tasikmalaya 18 Desember 2020. Ini aksi 18/12, ya, yang di Jakarta dihalau oleh petugas, tetapi di Tasikmalaya sepertinya berlangsung secara damai. Menurut Miftah, sumber masalah di Indonesia saat ini adalah Presiden, terutama lantaran belum menyampaikan belasungkawa atas kematian 6 anggota FPI. Sumber masalah di negeri ini adalah Presiden, saudara-saudara. Presiden kita sampai hari ini belum mengatakan perkataan yang sifatnya ikut belasungkawa terhadap 6 korban, katanya. Miftah pun meyakini bahwa Laskar FPI yang mengawal Rizik Syihab saat itu tidak membawa senjata api. Ini dikatakan juga oleh Sekum, Sekretaris Umum FPI Munarman, ya. Walaupun kemudian Polda mengancam akan mempidanakannya karena mereka katanya memiliki bukti kepemilikan senjata api. Tapi whatever it is, masalahnya bukan soal kepemilikan senjata api, tetapi apakah pembunuhan, ya, terbunuhnya, penembakan, ditembaknya, atau tertembaknya 6 laskar FPI itu adalah lawful killing. Apakah ini unlawful killing, yaitu pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing, ya, sebagaimana disebut beberapa pihak termasuk Amnesty Internasional misalnya, termasuk juga pengamat dari luar negeri, dari Australia dan lain sebagainya. Terlepas siapa yang benar, siapa yang salah, masing-masing punya fiksi dan data, dan itu akan dibuktikan di pengadilan. Dan kita yakin 6 orang ini tidak membawa senjata api, tidak bawa senjata berat, katanya. Ia mendesak Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin agar buka mulut terkait kasus ini. Mestinya saudara Jokowi ngomong, saudara Kiai Ma'ruf Amin mestinya ngomong agar fitnah ini tidak menyebar ke seluruh bangsa, agar api kebencian ini tidak menyebar ke seluruh bangsa Indonesia. Apakah ingin Indonesia perang saudara, katanya. Lebih lanjut, Miftah juga meminta Jokowi membentuk tim independen untuk mengungkap kasus ini secara objektif. Tolong TV-TV nasional, liput saya atas nama Miftah Fauzi, atas nama Kiai Tasikmalaya. Segeralah Tuan Presiden yang mulia, segeralah bentuk tim independen agar kami tidak meluapkan emosi dengan salah. Kita kasihan dengan polisi yang baik, kita kasihan dengan aparat yang baik, katanya. Dia juga mengatakan bahwa kebohongan di Indonesia sudah sedemikian akut. Sementara orang-orang yang berkuasa hari ini seolah-olah melakukan kebenaran. Bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong. Kebohongan ini sudah memuncak di negeri ini, ujarnya.
Di akhir orasinya, Miftah meminta tolong kepada sejumlah ulama besar untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, antara lain kepada Habib Lutfi bin Yahya. Kita tahu bahwa Habib Lutfi bin Yahya adalah seorang ulama yang sangat dihormati dan sekarang duduk sebagai anggota One Team Press, ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Wahai Maulana Habib Lutfi bin Yahya, orang tua bangsa Indonesia yang memegang teguh merah putih, segeralah kumpul ulama besar di Indonesia. Ajalah ulama yang netral untuk musyawarah. Saya khawatir kalau dibiarkan nanti akan saling bunuh sesama warga negara, katanya. Ya, Sobat RH sekalian, orasi dari Kiai Miftah Fauzi Bantani ini sudah saya lihat juga, ya, di di YouTube. Luar biasa memang, orasinya sangat touching, menyentuh. Poin yang paling penting yang ingin saya garis bawahi juga adalah bagaimana seorang presiden itu melihat jatuhnya korban anak bangsa. Ada 6 orang yang meninggal. Kita ingat misalnya, katakanlah TKW kita di luar negeri atau TKI kita di luar negeri yang menghadapi hukuman mati. Padahal hukuman mati itu dijatuhkan oleh sebuah persidangan yang sah, bukan hukuman mati jalanan. Bagaimana sibuknya pemerintah kita untuk membebaskan mereka dengan membayar diat yang jumlahnya tidak kecil, miliaran rupiah. Tapi kita lakukan itu, Sobat RH sekalian, karena kita cinta dengan bangsa kita. Kita tidak ingin bangsa kita ditumpahkan darahnya, anak-anak kita, ayah-ayah kita, saudara-saudara kita ditumpahkan darahnya. Karena itulah kita mau membela, mau bersusah payah untuk membebaskannya, kendati yang bersangkutan sesungguhnya sudah mendapatkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. Tapi ini 6 anak bangsa ini belum jelas lagi apa kesalahan mereka. Kalau kesalahan mereka hanyalah dianggap tanda kutip menyerang petugas misalnya, lalu dibalas dengan tembakan kematian, di mana masing-masing tubuh itu ada 3 lubang, 4 lubang dan lain sebagainya, maka sesungguhnya hati nurani kita mengatakan, sesungguhnya apakah tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang justified, bisa dibenarkan. Mereka tidak sedang melakukan tindak pidana. Mereka bukan buronan, mereka bukan teroris yang berhadapan-hadapan dengan petugas dan saling tembak-menembak dan kemudian mereka ditembak mati. Tidak, mereka hanya mengawal ulamanya, dan kita tahu bahwa pengawalan itu memang harus dilakukan karena memang ada upaya untuk masuk dalam rombongan tersebut. Kita tidak tahu maksudnya apa. Misalnya masuk dalam rombongan dan mendekati mobil yang ditumpangi Habib Rizik misalnya. Kalau maksudnya adalah untuk penguntitan, justru harus dilakukan dari jarak jauh agar tidak ketahuan dan tidak kelihatan. Sobat era sekalian, banyak hal yang memang menjadi bukan misteri sesungguhnya, karena sesungguhnya sudah hampir terkuak. Hanya persoalannya ada tembok-tembok kekuasaan yang sepertinya menghalangi ini semua. Menghalangi Presiden Jokowi untuk mengucapkan belasungkawa, walaupun hanya ucapan belasungkawa. Bayangkan, Sobat era sekalian, seorang presiden bergeming, bukan tidak bergeming ya. Kalau bergeming itu artinya diam, tapi kalau tidak bergeming justru bergerak. Bergeming terhadap soal ini. Ada statement, tapi statementnya justru mengatakan agar tidak melawan petugas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah bahwa itu yang dipentingkan ketimbang jatuhnya korban. Sobat daerah sekalian, mudah-mudahan himbauan dari Kiai Miftah Fauzi Al-Bantani ini bisa menggetarkan dan menggerakkan istana untuk paling tidak menyampaikan belasungkawa, dan yang paling penting adalah benar-benar membuat terang kasus ini. Apalagi nanti kalau sudah Komnas HAM menyampaikan laporannya kepada Presiden, mudah-mudahan Presiden tergerak untuk memproses kasus ini sebenar-benarnya, tidak ditutup-tutupi lagi, dan kita bisa benar-benar menyimak dan menemukan jawaban seterang-terangnya terhadap masalah ini. Ya, sahabat era sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa menggetarkan dinding-dinding istana, menggetarkan hati nurani Presiden Jokowi, dan menjadi jalan bagi rekonsiliasi bangsa ini agar tidak lagi terjadi banyak dalam tanda kutip kriminalisasi terhadap para ulama. Kenapa disebut kriminalisasi? Ya, karena rata-rata yang ditangkap itu adalah mereka yang menyampaikan ucapan dengan menggunakan undang-undang ITE atau undang-undang yang terkait sebuah ujaran saja. Ya, seperti yang menimpa Habib Rizik misalnya.
Kan dia tidak melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa, tetapi hanya kerumunan dan melakukan atau mengucapkan ujaran sesuatu. Hal yang sama terjadi juga pada mereka-mereka yang ditahan sebelumnya. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan sekali lagi saya katakan, sel tahanan tidak dipenuhi orang yang berbeda pendapat atau orang yang karena hanya sekedar melakukan sebuah ujaran yang dianggap bahwa ujaran tersebut merupakan penghinaan, kebencian dan lain sebagainya. Padahal banyak PR untuk mengungkap kasus-kasus besar seperti kasus korupsi yang melibatkan 2 menteri Presiden Jokowi yang harusnya lebih menyita perhatian dan konsentrasi aparat penegak hukum ketimbang kasus-kasus yang ya seperti yang kita hadapi sekarang ini terhadap Habib Rizik. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan hawa segar demokrasi kita tetap bisa kita pelihara dan langit demokrasi ini tetap cerah karena kita sudah mengupayakannya secara berdarah-darah pada tahun 1998. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!